siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban pun harus diamputasi. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Di sekolah ini ada geng yang namanya Gadis. Geng ini terkenal banget di sekolah. Mereka ada 3 member. Kenalin, mereka bertiga adalah Fitri, Bella, dan Zahra. Fitri dan Zahra adalah 2 sohib yang kemana-mana selalu bareng. Sedangkan Bella, orang yang mulai sadar atas kelakuan Fitri dan Zahra itu yang keterlaluan. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Nah, sedangkan ini Marvel sama Okta. Marvel ini adalah si kutu buku, tapi pintar. Lihat tuh si kutu buku lewat sama temennya. Sedangkan Okta adalah teman baik Marvel. Bel pertama pun berbunyi, hari itu semua siswa akan ada ulangan. Nah, perkenalkan dia adalah Pak Raffi, wali kelas kita. Hari ini kita ada ulangan harian ya, jadi juga sendiri-sendiri dulu. Jadi kalian saya kasih waktu 10 menit baru belajar dulu, baru siapkan ulangannya nanti. Jawabnya Pak. Kalian ada kertas gak? Ada. Bagi kertas dong. Enggak, kan ulangan untuk mengukur kemampuan, kenapa harus nyontek? Sombong banget sih, heran gak ada teman. Bel istirahat pun terdengar. Belum. Udah boleh istirahat. Fitri yang dikala itu belum selesai, dia akhirnya menyontek ke teman belakang dia. Enak banget dah. Oh iya tuh. Sendiri aja, kamu udah temen ya? Cie, bawa dari rumah masih disopin kamu ya? Ih, nggak usah kayak gitu. Terus sekarang lu jadi pahlawan, Okta. Bukannya pahlawan, tapi nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak apa-apa, sayang. Nanti sih kalau di sekolah selalu diganggu dan peduli sama aku. Maaf ya, aku dulu cuma diam. Tapi kamu bantu saya. Zahra yang mengetahui obrolan Bella dan Marvel langsung memberitahu kepada Fitri bahwa mereka berdua akan dilaporkan kepada wali kelas mereka. Apa? Emang berani? Gue tadi di luar bilang gitu sama kakak. Biarin aja, emangnya berani sama kita. Di sisi lain, Bella dan Okta mengadu kepada Pak Raffi. Maaf saya mengganggu. Saya ingin bicara tentang Marvel. Kenapa Marvel? Itu Pak, Marvel sering dibully sama Zara sama Fitri. Loh, Marvel juga nggak pernah bilang kok ke saya sendiri. Nah, Marvel takut dianggap lemah, tapi saya sedih melihat Marvel. Ya udah, nanti kamu tolong panggilin Marvel, Zara sama Fitri yang di sini. Oke, baik Pak, makasih ya Pak. Biarin aja. Zara Fitri, kamu dipanggil Pak Raffi disuruh ke ruangannya. Ngapain? Tahu? Nggak jelas. Akhirnya mereka bertiga pergi ke ruang BK. Katanya tidak ada
nanti panggil ya Pak ke sini. Ada apa? Saya dapat laporan bahwa kelas ini terjadi perundungan. Siapa Pak? Kita bisa langsung tanya aja ke Marvel. Marvel, yang membuli kamu selama ini siapa? Gimana ya Pak? Kamu ngomong aja nggak usah takut, karena di sini nggak boleh terjadi perundungan. Saya sendiri sering lihat sifat dia sering dibully sama dibully. Sebenarnya saya Pak pelakunya. Udah karena kalian belum bilang aku, sekarang kalian minta maaf ke Marvel. Enggak, saya minta maaf ya. Udah ngebully kamu, kita nggak lanjut lagi kayak gitu. Nanti gue masukin ya. Ini saya tahu Pak siapa yang sering saya. Ada apa Dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika Saling menghargai, bukan menyakiti. Stop bullying, paham? lihat cinta yang terjadi satu. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasar rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Dari video tersebut, kita bisa simpulkan, seringkali orang yang menjadi korban bullying memilih diam. Mereka menyimpan luka dalam senyum, menelan tangis dalam keheningan. Mereka berharap ada seseorang yang mau hadir, bukan menghakimi, tapi cukup untuk menemani. Dalam dunia yang kerap kejam bagi mereka yang berbeda, Sorai mengajarkan kita untuk menjadi pelipur lara, untuk menjadi suara lembut yang berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Bullying bukan hanya soal kekerasan fisik, ia bisa datang dalam bentuk hinaan, tatapan sinis, ejekan kecil yang terus-menerus, atau bahkan pengabaian yang menyayat. Tapi sebaliknya, kebaikan pun bisa datang dalam hal-hal kecil, seperti senyuman, sapaan hangat, mendengar tanpa menyakiti. Jadilah seseorang yang memutuskan rantai kebencian, jadilah seseorang yang membawa sorai bukan luka, jadilah seseorang yang menyenangkan, bukan menekan. Kita tidak selalu tahu beban yang ditanggung seseorang, maka alih-alih menjadi penyebab luka, mari menjadi bagian dari penyembuhan. Seperti lirik yang penuh ketulusan, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, penuh empati, dan saling menghargai. Karena pada akhirnya setiap dari kita butuh merasa aman, setiap dari kita ingin didengar, ingin dimengerti, dan di dunia yang penuh tekanan ini, siapapun bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Cukup dengan hadir dan peduli. Stop bullying, kamu tak sendiri. Jadilah suara kebaikan. Semoga dari video ini kalian bisa menyimpulkan hal-hal baik. Terima kasih.